Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week 21 udah selesai ya, dan sekarang saatnya kita masuk game week 22 yang dimana deadline-nya udah deket ya, udah tinggal hari Rabu pagi jam 1 pagi. Dan ini game week midweek dan juga akan mepet sama game week 23 yang akan dilaksanakan di hari Sabtu nanti. Dan untuk itu langsung aja kita bahas singkat untuk game week 22 besok. Let's go. Oke, untuk game week 21 kemarin ternyata gue panah merah dan juga hasil yang bisa gue bilang ya lumayan buruk ya untuk tim gue, karena gue akan lihat nanti kayaknya akan turun karena gue belum lihat tim gue, dan kelihatannya sih bakal turun lumayan jauh. Dan juga kapten gue gagal bersinar, Saka gagal bersinar, dan gue terselamatkan sebenarnya oleh gue transfer in KDB ya, jadi lumayan lah untuk bisa menyelamatkan overall rank gue. Dan untuk itu langsung aja kita akan bahas singkat untuk tim review, tim selection, dan juga kapten picks tentunya untuk di game week 22 besok. Untuk itu langsung aja. Oke, untuk tim review singkat kali ini gue mendapatkan 45 poin ya, yang dimana poin gue sebenarnya 49 dikurangin minus 4 gue jadi 45 poin. Dan dimana minus gue kemarin gue masukin Bowen, yang dimana untungnya Bowen ternyata bermain tapi sayangnya tidak menghasilkan poin apa-apa ya, blank aja. Walaupun memang kemarin bisa gue lihat West Ham ini mencetak 2 gol, tapi sayangnya seri ya terhadap Sheffield United 2 sama, lawan Sheffield United 2 sama. Dan juga pertandingan-pertandingan kemarin bisa gue lihat di sini ada Luton yang 1 sama lawan Burnley, yang sebenarnya udah bisa kita prediksi karena ini 2 tim papan bawah yang memang dari segi expected goalnya cukup rendah. Jadi ya memang udah bisa diprediksi ya untuk hasil Luton ini, hasil imbang. Tapi sayangnya hasil imbang tanpa clean sheet, jadi benar-benar ini minim banget poin di sini. Dan Doherty kayaknya asis ya, Doherty lagi-lagi asis, jadi aset yang menarik banget untuk bisa kembali dilihat di game-game ke depan. Karena di 3 game terakhir bisa gue lihat Doherty ini cukup menarik nih karena menghasilkan return point yang cukup lumayan. Lalu selanjutnya ada Chelsea 1-0, golnya Palmer ya, penalti yang bisa kita ingat, yang dimana membuat teman-teman yang kapten Palmer pasti cukup happy, cukup terselamatkan tentunya. Dan selanjutnya bisa kita lihat ada Newcastle melawan Man City, yang dimana Man City menang secara heroik ya atas andil dan jasa Kevin De Bruyne ya, yang bisa mengangkat tim ya. Sang kapten kembali datang tentunya, De Bruyne comeback dengan 1 gol dan 1 assist, menarik banget ya di sini ya. Dan kapten KDB pastinya cukup happy untuk di game kemarin. Dan juga selanjutnya bisa gue lihat ada Everton Aston Villa 0-0, Watkins yang kita harapkan menggacor ternyata tidak menghasilkan poin apa-apa di sini. Dan selanjutnya ada MU lawan Spurs 2 sama, menarik di sini ada MU yang udah mulai bisa menjadi potensi bagus ya untuk di kedepannya. Dan juga bisa kita lihat di musim lalu juga ya, MU ini adalah salah satu tim yang cukup moncer di akhir paruh kedua musim berjalan. Jadi tentunya ini bisa menjadi, mungkin bisa menjadi diferensial untuk bisa kita mulai lihat-lihat untuk pemain-pemain MU, karena ada Rashford yang udah mulai kembali mencetak gol, dan juga bahkan ada Holjun di sini yang udah bisa mencetak gol lagi gitu untuk pertama kalinya ya, apa untuk kedua kalinya gue lupa. Dan ini artinya 2 nama ini bisa menjadi potensi yang bagus MU untuk bisa kita transfer in. Dan Rashford sebenarnya udah mulai masuk radar gue, karena juga gue bisa lihat di musim lalu, gue inget banget di pertengahan paruh kedua musim lalu Rashford tuh gue masukin juga ya, karena memang udah mulai cukup menggacor ya. Dan tentunya tinggal kita lihat apakah Rashford bisa kembali menggacor, dan juga mesti gue lihat juga untuk performanya di pertandingan-pertandingan ke depan untuk bisa gue ambil keputusan nanti apakah Rashford gue ambil atau enggak. Karena Rashford ini harganya cukup menarik ya, coba gue lihat dulu harganya 8,4 ya, jadi harga mid aja ya, bahkan lebih murah dari Saka, dan mungkin bisa menjadi potensi yang bagus. Dan ini bisa mengganti Bowen mungkin dengan harga 8,1, nambah 0,4, bisa potensi bagus di sini. Rashford lagi diskon tentunya pada saat ini, udah bisa gue masukin ke watchlist ya. Untuk Rashford nih gue cukup menarik, ini cukup bullish lah, cukup optimis melihat Rashford cukup menggacor harusnya. Dan selanjutnya ada Arsenal ya, 5-0 ya terhadap Crystal Palace. Arsenal hujan gol, tapi sayangnya Saka tidak mencetak gol dan assist ya, tidak mencetak return point apa-apa ya. Asisnya dia dianulir karena Gabriel ternyata dihitung jadi assist kemarin, karena golnya tidak dihitung ya kemarin Gabriel. Jadi Saka memang lagi bala aja, dan kebetulan gue mengaptenkan Saka kali ini, jadinya hanya harus puas dengan 6 poin aja gitu. Dan selanjutnya ada Brentford 3-2, yang dimana ini menarik banget nih, ada Ivan Toney yang kembali mencetak gol. Jadi ada 2 nama yang comeback ya, kita harus ucapkan selamat datang kembali, yaitu ada Toney dan juga ada Kevin De Bruyne. Udah mulai bisa kita pikirkan lah untuk opsi dia nih apakah bisa kita ambil atau enggak di kedepannya gitu. Toney menarik banget untuk bisa menjadi
menjadi pengganti Watkins tentunya gue cukup cukup optimis lah melihat Tuni ini ya, karena ya sang juru penyelamat Brentford udah kembali datang. Jadi gue juga cukup optimis melihat Brentford bisa kembali naik ya di papan klasemen tentunya. Menang 3-2 terhadap Nottingham Forest. Dan selanjutnya ada Bournemouth melawan Liverpool. Liverpool menggacor lagi 4-0 dan ini adalah hasil rentetan baiknya Liverpool ya di beberapa game terakhir yang gak pernah kalah. Dan ditambah lagi di pertandingan semalam juga baru menang 5-2, cukup gede. Dan itu adalah pertandingan pertama di Anfield setelah announcementnya Jurgen Klopp ya. Dan tentunya sangat memorable, sangat-sangat penuh dengan emosi yang campur aduk pastinya untuk para penonton Liverpool ya di Anfield. Dan juga berhasil membuat pemain gue bisa lihat cukup Spartan ya. Dan gue bisa cukup optimis juga melihat Liverpool ini kedepannya akan cukup membara gitu, akan cukup menyala ya istilahnya. Jadi ya gue harap Liverpool bisa juara lah musim ini, menjadi kado manis tentunya untuk para fans Liverpool, untuk para staff, pelatih dan juga para pemain untuk perpisahannya Jurgen Klopp besok. Jadi ya gue harap bisa menang ya untuk Liga Inggris musim ini Liverpool. Dan selanjutnya ada Brighton lawan Wolverhampton yang 0-0 juga. Jadi ada dua tim yang 0-0 kemarin, Everton, Aston Villa dan Brighton Wolves. Dan selanjutnya untuk tim review singkat tadi gue ya, di sini gue mendapatkan 45 poin. Dan untuk diferensial gue cukup banyak sebenarnya berbanding dengan trash gue hanya 4 orang, tapi yang diferensial gue ini yang mampu untuk return point cuman hanya Gusto dan De Bruyne dan Gordon, dan 4 sisanya nggak berhasil poin. Dan di sini ada Gusto 5 poin, ada De Bruyne 12 poin dan ada Gordon 7 poin. Dan sebenarnya cukup oke ya untuk diferensial gue ini, berhasil meraih poinnya cukup tinggi di sini. Dan berbanding dengan threat yang ada di sini hanya Pedro Porro aja ya yang berhasil deliver 6 poin ya, dan sisanya nggak ada. Jadi gue sebenarnya cukup oke harusnya untuk squad gue ini untuk bisa melaju di game week ke depan, untuk melihat dari peta kekuatan efektif ownershipnya tentunya, dan cukup aman harusnya dari overall rank. Tapi gue kayaknya untuk di game week ke depan perlu adanya diferensial yang benar-benar garis keras ya, benar-benar hanya di bawah 10% atau bahkan di bawah 5% untuk bisa mengangkat overall rank gue untuk bisa naik lagi. Jadi gue harus berani ambil resiko, dan nama-nama yang udah gue kumpulin mungkin ada Rashford di situ, pemain MU tadi yang seperti gue bilang udah mulai masuk radar gue. Jadi tentunya tinggal gue lihat lagi untuk kedepannya. Dan selanjutnya juga ada Saka yang kayaknya akan mulai gue pertimbangkan untuk gue keluarin nanti setelah Salah sembuh. Jadi kemungkinan Saka akan gue ganti Salah di game week 25 mungkin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat. Di sini gue mendapatkan 45 poin, di mana safety-nya ada di 58 poin. Jadi berbanding cukup jauh ya untuk safety gue, dan overall rank gue turun ke 875. Dan ini belum gue ganti lagi ya untuk overall point dan overall rank ya. Jadi masih pakai overall point yang lama ya, 1143, dan belum gue edit. Dan juga di sini bisa gue lihat untuk turunnya 28%, cukup jauh dari 600 ribuan kemarin. Dan nama-nama yang cukup tidak berhasil mengangkat tim gue, ada Trippier 1 poin. Ini benar-benar Trippier yang memang lagi cukup suram ya di bulan Desember, bahkan sampai Januari belum terlihat poin-poin gacornya seperti di awal musim kemarin. Dan ada Dalot yang 1 poin aja juga di sini bisa gue lihat. Lalu ada Bowen yang 2 poin aja yang baru sembuh dari cedera, dan ada Watkins 1 poin juga. Dan ada Haaland yang masih belum main, dan gue belum tahu juga info terakhir Haaland seperti apa, karena memang Haaland ini kabarnya memang diterpa bukan hanya isu cedera otot tapi juga isu cedera mental ya. Jadi agak-agak lagi stres gitu ya. Jadi dia ya gue harap semoga cepat fresh, cepat sembuh, cepat seger lagi, cepat kembali happy tentunya. Dan gue rasa memang tekanannya cukup berat ya, mengingat juga di musim lalu dan di musim ini tumpuan lini depan City hanya ada di Haaland. Dan gue inget banget Haaland ini memang menjadi pemain yang bisa terus mencetak gol di musim lalu dan di musim ini, di awal musim ini tentunya. Dan gue harap Haaland bisa kembali menggacor, karena mengingat udah mulai disalip ya untuk perolehan golnya oleh Salah dan Son, udah mulai menempel. Jadi tentunya ya Haaland harus segera kembali untuk bisa kembali mencetak gol. Dan di sini Haaland lagi-lagi bisa gue taruh ya tentunya di line up gue, dan gue harap bisa main tentunya di game week besok. Dan untuk pemain pengganti gue ada Archer dan Bale yang masing-masing Archer 1 poin aja dan Bale 2 poin aja. Dan sisanya Tyler cedera nggak main, dan ada Strakosa juga masih ada di bench. Dan ada Gabriel ya sebagai pembunuh tim gue ya, 17 poin ya, 1 gol 1 assist. Dan ini 17 poin yang cukup menyayat overall rank gue, karena gue nggak punya Gabriel, dan ternyata banyak juga yang punya Gabriel ya di sini ya. Dan ya berikut kurang lebih untuk tim review singkat gue. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim selection game week 22 ya, 22. Let's go. Oke, untuk tim selection gue kali ini, gue baru aja transfer in kemarin Walker ya, dimana gue lihat memang Walker ini cukup menarik dari fixturnya, karena Manchester City akan double game week
game week 25 ya. Ada Brentford double game week lawan Liverpool dan Man City. Brentford double game week yang bisa gue bilang kurang menarik ya, karena lawannya cukup berat dua-duanya. Lalu selanjutnya ada Chelsea juga yang kemungkinan double game week ya, karena lawan Tottenham masih belum valid, masih belum confirm tentunya dari FA, di mana Chelsea lawan Man City dan Tottenham kemungkinan besar. Dan selanjutnya Liverpool juga double game week di sini lawan Brentford dan Luton. Luton masih belum confirm juga, tapi kemungkinan besar game week 25 dari FPL Med di sini bisa gue lihat infonya. Dan selanjutnya Luton juga kabar double game week MU dan Liverpool, jadi kurang menarik untuk Luton. Dan selanjutnya ada Man City yang double game week lawan Chelsea dan lawan Brentford, di mana Man City cukup menarik nih. Makanya gue masukin Walker untuk bisa menggantikan Dalot ya. Dalot gue yang dimana cukup nyangkut ya dari game week 20, dan bisa gue masukin sekarang Walker untuk bisa bermain di game week ke depan, dimana khususnya untuk game week 25 ini gue proyeksikan untuk bisa ngambil 3 City. Jadi gue di sini udah punya 3 City, yaitu ada Haaland, ada De Bruyne dan juga ada Walker. Dan selanjutnya di fixture ini ada Tottenham yang double game week juga lawan Wolverhampton dan lawan Chelsea, yang itu Chelsea masih tanda tanya ya, jadi masih belum confirm. Dan di game week 26-nya ada yang blank, di mana game week 26 blank ini ada Liverpool dan Luton yang kabarnya blank. Jadi Liverpool di sini blanknya ya kita harus consider mungkin maksimal 2 pemain aja di sini untuk game week 26, karena akan cukup sulit untuk bisa kita ambil pemain-pemain dari bench ya untuk kita masukin, karena ya pemain Liverpool mal-mal ya, ada salah di situ. Atau mungkin kalau teman-teman emang mau ngambil Jota mungkin bisa juga untuk dipakai di game week 25 double game week, dan 26-nya disimpan di bench. Dan Luton juga kabarnya akan blank. Dan selanjutnya di sini bisa gue lihat ada game week 27 yang masih kemungkinan double, ada Bournemouth, lalu ada Luton juga kemungkinan double di 27 atau 28. Dan juga selanjutnya di game week 29 nih akan ada blank game week yang cukup masif ya, dimana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tim yang akan blank. Dan itu artinya cuma ada 2 pertandingan doang, dan ini mungkin kemungkinan besar akan gue aktifin free hit di game week 29, kemungkinan besar, yang dimana ya chip harus kita gunakan di game week 29 nih kalau emang ini beneran terjadi. Dan so far belum ada kelihatan double game week yang cukup gede, dan triple captain akan gue gunakan mungkin di double game week yang cukup gede. Di game week 25 mungkin masih akan gue simpen triple captain, tapi kalau emang gue mau triple captain mungkin akan gue pakai di Man City ini ya, lawan Chelsea dan lawan Brentford. Haaland atau De Bruyne mungkin bisa menjadi opsi menarik, karena De Bruyne bisa gue lihat di pertandingan kemarin dia bermain sebagai poros serangan, yang dimana gue bisa lihat banget De Bruyne ini menjadi magnet dari aliran bola Man City. Jadi benar-benar rekan-rekannya De Bruyne ini selalu mencari De Bruyne di mana, dan itu dibagi ke dia, karena bisa gue lihat jadi De Bruyne ini sebagai visi permainan Man City gitu untuk bisa melakukan serangan. Karena gue bisa ngeliat benar-benar apa yang bisa dilihat sama De Bruyne ini nggak bisa dilihat oleh banyak pemain lain, bahkan penonton pun juga kadang-kadang juga ikut kaget ya untuk passing-passing De Bruyne ini, karena cukup mind blowing kadang passingnya tapi nyampe gitu ya. Jadi ya De Bruyne bisa menjadi opsi menarik juga untuk triple captain mungkin di game week 25. Dan sisanya nggak ada perubahan lain. Di sini masih ada Bowen, De Bruyne, Saka, Palmer dan Gordon di pemain tengah gue, dan ada Haaland dan Watkins di pemain depan gue. Dan kapten akan gue bahas nanti di Captain Picks, tapi sejauh ini so far mungkin akan gue kaptenin Haaland masih, dan vice-nya ada di De Bruyne karena lawannya Burnley. Burnley bisa gue lihat juga untuk expected kebobolannya masih cukup tinggi, dan juga masih ada di bawah ya untuk dari segi expected goalnya. Jadi tentunya City di atas kertas masih punya peluang tinggi untuk bisa meraih 3 poin di pertandingan lawan Burnley besok di Etihad Stadium tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue, semoga yang kuning-kuning ini akan segera hilang ya, dan akan bisa bermain full untuk Gusto, Trippier dan Haaland tentunya. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke Captain Picks di game week 22 besok. Let's go. Oke, gue set dulu untuk datanya di bulan Desember ya, dari bulan Desember aja ya, karena Januari pertandingannya dikit. Dimana expected goal tertinggi dari Desember sampai hari ini itu ada Arsenal dengan 19 expected goal, dan dengan total raihan gol 15 gol dan kebobolannya 10. Dan ada Liverpool di sini yang expected goal 18 di posisi kedua dengan total raihan 19 gol. Jadi artinya Liverpool berhasil melampaui statistik XG-nya, dan itu membuat artinya lini depan Liverpool nih akhir-akhir ini lagi cukup tajam ya. Di situ Nunes bisa gue lihat ngegolin akhirnya 2 gol bahkan semalam ya. Semalam 1 gol dan game week sebelumnya 1 gol. Jadi udah mulai cukup menarik Nunes untuk bisa dilihat. Dan selanjutnya ada Newcastle United di posisi ketiga masih berada di
puncak ya, masih ada di atas ya untuk daftar XG tertinggi dari Newcastle, di mana Newcastle mencetak 10 gol aja, tapi sayangnya dia artinya kurang tajam ya untuk lini depannya. Dengan banyaknya peluang bahkan sampai 16 expected goal ini hanya mampu meraih 10 gol aja, bahkan terkecil dari 6 teratas ini ya. Yang lain 15, 19, 13, 15, 19 dan Newcastle 10 gol paling kecil. Dan juga kita lihat lagi expected kebobolan tertinggi ya untuk di 2 bulan terakhir ini, di mana expected kebobolan tertinggi menarik banget di sini ada Newcastle United, di mana Newcastle United 22,4 expected kebobolan. Jadi artinya Newcastle United ini bermain open banget ya, bermain cukup menyerang dan itu meninggalkan lubang cukup besar di lini pertahanan Newcastle, dan ini membuat ya 18 kebobolan ini cukup memukul Newcastle United ya untuk turun ya di klasmen ya. Dan ini artinya selisih gol Newcastle United dari 2 bulan terakhir minus 8, bukan hal yang bagus, dan hanya mengumpulkan 6 poin aja di 2 bulan terakhir itu juga bukan hal yang cukup bagus juga. Dan ditambah lagi dia dari segi poin Newcastle United ada di papan bawah dari 2 bulan terakhir. Wow, benar-benar lagi cukup suram untuk Newcastle United. Dan juga di sini artinya Newcastle United masih bisa menjadi potensi yang bagus untuk lawan-lawannya, di mana Newcastle United nanti akan menghadapi Aston Villa. Watkins menjadi potensi yang cakep banget ya untuk bisa dijadiin kapten, tapi melihat performa Watkins di 2 game terakhir yang masih cukup suram, masih jadi pertimbangannya 50-50, nggak jelek juga, tapi masih bisa menjadi opsi yang bagus, tentunya positif. Dan ini akan gue tempatkan untuk Watkins, mungkin bisa menjadi alternatif kapten pertama dari gue ya, alternatif kapten pertama dari gue. Watkins lawan Newcastle United cukup menarik. Dan selanjutnya nomor 2 terbawah ada Tottenham Hotspur. Ini pertahanan terlemah ya, expected kebobolan tertinggi, di mana Hotspur nanti akan menghadapi Brentford, dan Tuni menjadi opsi yang menarik juga untuk bisa dipakai. Tuni menjadi opsi, bisa gue bilang menjadi opsi alternatif kedua ya. Ini alternatif kapten lagi cukup mantap banget nih. Ada Watkins, ada Tuni di kedua, karena lawannya Spurs juga ya. Spurs yang lagi cukup suram untuk di beberapa pertandingan terakhir. Bahkan dia juga di sini bisa gue lihat kebobolannya 14 gol ya dari 2 bulan terakhir, dari 8 pertandingan terakhir. Jadi masih cukup suram, masih bisa cukup oke, bisa kita pakai nama-nama lawannya Tottenham. Di situ ada Tuni untuk di game week 22. Tuni bisa gua taruh di opsi kedua untuk alternatif kapten. Dan di posisi ketiga ada Luton, 3 terbawah, di mana Luton dengan 15 kebobolan dari 2 bulan terakhir, dari 7 pertandingan terakhir, dan di mana Luton nanti akan menghadapi Brighton. Dan di mana Brighton, kalau misalnya bisa gue lihat ya untuk opsi expected goal tertinggi Brighton, gue belum lihat ya nama-nama dari Brighton yang menarik, karena memang banyak yang diterpa cedera juga. Dan kalau gue lihat dari expected goal dari bulan Desember sampai hari ini untuk Brighton ya, gue belum bisa melihat ada nama Brighton dari 5 page awal ini. Dan ada Mitoma bahkan yang paling dekat, Mitoma juga nggak bisa main tentunya. Dan ya, Brighton belum bisa menjadi opsi kapten. Dan selanjutnya di posisi keempat terbawah ada Crystal Palace. Di sini untuk expected kebobolan tertinggi, yang dimana Crystal Palace nanti akan menghadapi Sheffield United, yang dimana Sheffield United juga nggak bisa menjadi opsi kapten tentunya. Jadi kita simpan dulu untuk opsi ketiga ini. Dan selanjutnya ada Manchester United di posisi 6 terbawah, yang dimana Manchester United udah kebobolan 13 gol dari 2 bulan terakhir, dan Manchester United nanti akan menghadapi Wolverhampton, dimana Wolverhampton juga gue masih belum tahu ya apakah ada nama-nama yang menarik dari Wolverhampton, karena di pertandingan terakhir juga Wolverhampton 0-0 aja, dan bahkan di game week sebelumnya lagi Wolverhampton menang 3-0 memang. Dan untuk nama-nama yang bisa kita ambil opsinya ada Wang Hee-chan yang nggak bisa main, dan mungkin Wang Hee-chan nggak ada menjadi masalah yang cukup agak berat ya untuk Wolverhampton, mengingat juga Hee-chan salah satu poros serangan dari Wolverhampton di beberapa pertandingan game week terakhir. Dan bisa gue lihat juga di pertandingan tanpa ada Wang Hee-chan di game week kemarin cukup memukul lini serang Wolverhampton yang hanya mampu bisa bermain 0-0. Jadi untuk itu gue belum bisa melihat Wolverhampton bisa dijadikan opsi kapten untuk game week 22, belum. Dan selanjutnya ada Fulham yang akan menghadapi Everton, di mana Everton juga belum bisa gue proyeksikan jadi kapten, tentunya nggak ada nama-nama Everton pastinya. Calvert-Lewin masih belum bisa menjadi opsi yang menarik, masih 0-0 juga kemarin bisa gue lihat. Ada Beto juga masih belum bisa menit mainnya mungkin. Dan sisanya adalah kapten pilihan populer, dimana pilihan populer kapten ada Saka, ada De Bruyne, ada Haaland, ada Palmer, yang dimana mungkin pilihan-pilihan ini yang cukup reliable, yang cukup aman harusnya ada pemain-pemain City aja, karena lawannya juga cukup menarik. Burnley di kandang
kandang pula. Jadi tentunya untuk potensi kapten pertama dari gue tentunya ada De Bruyne, menjadi opsi menarik, dan opsi kedua gue ada Haaland, dimana Haaland kalau emang bisa main. Jadi pilihan kapten gue di sini ada De Bruyne dan Haaland aja, dan opsi kapten yang lain alternatif ada Watkins dan ada Tuni kalau teman-teman bisa ambil Tuni diferensial tentunya. Dan ya berikut untuk pilihan kapten, dan mungkin untuk kapten selanjutnya ada Bowen di sini lawannya Bournemouth juga, tapi gue masih ragu untuk bisa melihat Bowen cukup bersinar karena juga baru sembuh dari cedera dan juga performa West Ham juga lagi kurang bagus ya di beberapa game week terakhir. Dua hasil imbang di 2 game week terakhir. Jadi untuk West Ham masih belum bisa gue proyeksikan. Jadi tentunya pilihan kapten dari gue ada De Bruyne, ada Haaland dan ada Watkins untuk di opsi kapten di game week 22 besok. Dan ya berikut kayaknya kurang lebih untuk video kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, nama-nama lain terlewat dari gue, bisa feel free langsung aja nanya di kolom komentar di bawah. Bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang punya saran-saran nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat happy tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan untuk tim gue tentunya, terlebih lagi Rainbow FC. Dan ya kayaknya itu aja. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.